Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ulama Paku Bumi Tanah Banten, Abu Iya Syar'i Geomas Banten. Abu Iya Tubagus Ahmad Syar'i Geomis Banten merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai Paku Bumi di Banten. Beliau merupakan satu-satunya murid dari Syekh Nawawi Al-Batini, sekaligus ulama satu angkat dengan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini usianya sudah mencapai kiraan 140 tahun, tentunya sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenal oleh orang umum di Nusantara, tuh jarang. Di Banten sendiri dikarenakan memang beliau jarang keluar terlihat publik, kesehatannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu dengan datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekedar meminta doa dan berdoakan dari beliau. Beliau disebut sebagai pemegang golok Geomas, golok yang bukan sekedar golok biasa, tapi golok ini merupakan golok persejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang Badui saat mereka menyerang Banten. Abu Mutatim Pidatu Pandeglang Banten merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai Paku Buminya Tanah Banten, seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abu Iya Dimyati Cijedu Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang wali Allah yang sangat masyhur, tak hanya di Nusantara maupun juga dunia internasional. Pernah satu kali Abu Iya Dimyati pernah diperjarakan oleh salah satu partai politik, namun anehnya ketika Abu Iya Dimyati di dalam penjara, semua penjaga lepas yang ada di situ selalu merasakan hal yang aneh, seperti muntah-muntah, sakit perut, dan buang air besar terus-menerus. Atas kejadian tersebut, kemudian dalam jangka waktu singkat Abu Iya Dimyati dibebaskan di penjara. Abu Iya Mutatim merupakan sosok ulama karismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau. Salah satunya yang terkait dengan banjir sekitar daerah Serang belakang ini yang menghanyutkan banyak korban bangunan, toko besar, dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum terjadi banjir di Serang,
mulai harinya Abu'iyah Muhtadin melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai zikir, beliau keluar lalu berkata kepada orang-orang yang berada di situ, Banten sudah tidak dapat tahu lagi oleh saya. Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Mbah Muhtadin. Apa yang akan terjadi dengan Banten? Biasanya kalau Abah berkata begitu, tak lama lagi akan ada hal besar yang akan terjadi di tanah Banten. Benar saja, esoknya harinya sekitar waktu subuh Banten berduka, khususnya yang berada di dekat Serang dan sekitarnya terjadi banjir besar yang luar biasa. Abu'iyah Musafir Pandarijang, Banten. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang-orang melihatnya bergetar. Wajahnya bersinar, beliau begitu mancar kehidupan ulama Paku Bumi Banten. Yang terakhir adalah Abu Musafir yang bertempat tinggal di Pandarijang, Serang, Provinsi Banten. Beliau mempunyai pesantren yang tanpa nama terletak di kaki bukit Pandarijang. Abu'iyah Musafir dulunya seorang dosen IAIN di kota Cirebon. Setelah itu beliau hijrah kembali ke Banten. Beliau menjual seluruh harta bandanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Pada saat krisis moneter di mana keadaan sangatlah paceklik, sampai-sampai pada saat itu katanya untuk makan satu biji telur saja harus dibagi 7, cerita beliau. Abu'iyah Munasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi belum pernah santrinya mencapai angka 40 orang. Abu'iyah merupakan beberapa saat untuk dapat mondok dan menuturkan ilmu di tempatnya, salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun, hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahurnya hanya dengan 3 teguk air saja, tidak lebih. Setelah melewati cara pengetesan ini, Abu'iyah mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan atau terkena api. Pada daftar ini santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz per hari. Ketika semua sudah dilewati,
sampailah kita pada syariat yang bisa dibilang syariat tertinggi yang diberikan oleh Abu Hurairah, yaitu harus puasa mutih, berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam, ya. Dan berpuasa diri sebagai omongan atau tidak berbicara, jadi jangan heran ketika berkunjung ke tempat akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlalu berat, tapi beliau pun mazhab sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih, salah satunya melalui jalan tasawuf. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.